Laksanakan sampai berakhir ini berjalan sukses, lancar, dan boleh kita katakan tidak ada kendala. Hari ini agak rame, kemarin hanya 60.000. Ya, mungkin pengaruh juga banyak yang menjual. Selamat pagi pendengar, dari Jalan Limbo Wolio Tanganapada kami sampaikan pokok-pokok berita. Lomba Gerak Jalan Indah memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau resmi berakhir pada Selasa sore. Ratusan pedagang musiman turut mendapat berkah untung selama 3 hari pelaksanaan Gerak Jalan Indah tingkat Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini, Rabu 14 Agustus 2024. Bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Lomba Gerak Jalan Indah memperingati hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau resmi berakhir pada Selasa sore. Pemkot Bau-Bau apresiasi semangat nasionalisme dan inovasi seluruh peserta lomba. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Dari Minggu, Senin, dan Selasa, alhamdulillah sejak dilaksanakan sampai berakhir ini berjalan sukses, lancar, dan boleh kita katakan tidak ada kendala. Setelah berlangsung selama 3 hari, Lomba Gerak Jalan Indah GJI memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI tingkat Kota Bau-Bau resmi berakhir pada Selasa sore. Ratusan barisan ikut menampilkan yang terbaik di hari ketiga ini. Mulai dari pelajar SD, SMP, SMA, SMK sederajat, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pondok pesantren hingga Karang Taruna, tidak terkecuali kelompok marching band. Masing-masing tampil dengan ragam busana khas kemerdekaan, terlebih dengan yel-yel dan atraksi variasi barisan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Kota Bau-Bau Lawade Aswad menyebut, GJI yang berlangsung selama 3 hari yang mengambil titik awal di depan Min Bau-Bau dan berakhir di belakang rujak Wali Kota Bau-Bau itu berlangsung dengan aman dan lancar. Dari Minggu, Senin, dan Selasa, alhamdulillah sejak dilaksanakan sampai berakhir ini berjalan sukses, lancar, dan boleh kita katakan tidak ada kendala. Termasuk juga kejadian kami pantau dari start juga tidak ada, semua peserta berjalan lancar. Bahwa ada beberapa tadi yang sakit itu biasa ya, dan langsung ditangani oleh tenaga kesehatan di lapangan. Lawade Aswad pun mengapresiasi seluruh peserta Lomba Gerak Jalan Indah yang tampil dengan rasa nasionalisme dan semangat yang tinggi, khususnya para generasi muda dengan berbagai kreativitas dan inovasinya masing-masing. Kemeriahan pelaksanaan Gerak Jalan Indah tahun ini diharapkan akan terus dipertahankan, bahkan menjadi motivasi untuk ditingkatkan pada Gerak Jalan Indah peringatan HUT kemerdekaan di tahun-tahun berikutnya. Tak perhatikan tadi memang betul-betul mereka semangatnya kita hargai. Ternyata di mereka itu ada kreativitas. Misalnya tadi ada yang membaca teks proklamasi, ada yang membaca puisi, ajakan-ajakan kedamaian, mengisi kemerdekaan. Ternyata potensinya ada. Sehingga ini menjadi inspirasi tahun depan tentu harus lebih bagus lagi. Terselenggaranya Gerak Jalan Indah ini juga lanjut Aswad merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk membuka ruang-ruang bagi UMKM. Selama 3 hari ini dapat disaksikan di sepanjang jalan banyak lapak-lapak yang mencari peruntungan selama penyelenggaraan Gerak Jalan Indah. Malah ada dari dia minta pendapat saya soal ada yang bangun tenda di Tugu Adipura itu. Katanya, saya bilang tidak usah larang, beri kesempatan. Itu hanya 3 hari. Kenapa katanya tendanya penuh down? Tidak apa-apa. Gitu, kasih. Itu hanya 3 hari ruang mereka. Dan alhamdulillah sampai dan sekarang sukses semua. Di akhir pernyataannya, Wakil Ketua 1 Panitia Pelaksana HUT RI ke-79 tingkat Kota Bau-Bau ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. Sebab menurutnya, keamanan dan kenyamanan kota ini bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI Polri, tetapi juga tanggung jawab bersama. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
Ratusan pedagang musiman turut mendapat berkah untung selama 3 hari pelaksanaan gerak Jalan Indah tingkat Kota Bau-Bau. Selengkapnya Waode Nurliani melaporkan. Ratusan pedagang musiman membanjiri Jalan Mayor Jenderal Sutoyo di Pantai Kamali yang menjadi titik penilaian dan lokasi variasi barisan lomba gerak Jalan Indah tingkat Kota Bau-Bau. Geliat UMKM juga terlihat di Jalan Jenderal Sudirman, lokasi panggung penghormatan dan variasi barisan menuju garis finish. Hampir seluruh badan jalan sepanjang rute lomba gerak jalan dipadati pedagang. Pelaksanaan gerak Jalan Indah selama 3 hari di Kota Bau-Bau mulai 12 hingga 13 Agustus nyatanya membawa berkah bagi sebagian masyarakat yang berkecimpung dengan usaha minuman dingin dan kuliner. Bahkan beberapa warga menjadi pedagang minuman dingin dan kudapan lainnya hanya selama berlangsungnya momen gerak jalan. Nurmiati, salah satu penjual es pisang hijau di seputar Pantai Kamali, mengungkapkan dapat mengantongi ratusan ribu rupiah dalam sekali berjualan. Ia mengaku hanya menjual saat ada event keramaian di seputar Pantai Kamali. Bisa laku berapa Bu selama 2 hari ini? Paling kalau saya kan hanya satu macam, jadi kadang 200. Pedagang minuman dingin lainnya, Juliana, mengungkapkan baru mulai menjual minuman di hari kedua pelaksanaan gerak jalan. Baru beberapa jam buka, ia mampu mengantongi untung puluhan ribu. Ia mengaku aktivitas hariannya hanya menjual mainan di seputar Pantai Kamali. Momen baris berbaris ia manfaatkan untuk menambah penghasilan, apalagi Pantai Kamali menjadi lokasi paling ramai berkumpulnya para penonton. Hari ini agak rame. Agak rame, baik. Tapi untuk kemarin Bu sampai berapa Bu lakunya Bu? Kemarin hanya 60.000. 60.000 ya. Tapi memang banyak juga yang berbelanja Bu ya. Ya, mungkin pengaruh juga banyak yang menjual. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Eko Prasetya, mengakui jauh sebelum pelaksanaan gerak jalan telah mengajak UMKM di Bau-Bau untuk menjajakan aneka makanan sehat sepanjang rute gerak Jalan Indah. Kehadiran UMKM menurutnya dalam momen ini merupakan bentuk dukungan kemeriahan pelaksanaan lomba gerak Jalan Indah dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk UMKM yang berada di Kota Bau-Bau, hari ini juga kita sudah memberikan informasi bahwa di sepanjang jalan mulai dari start sampai finish, kami berharap mereka mampu untuk menyajikan seluruh menu-menu mereka, dagangan mereka. Yang jelas ini adalah kesempatan kita untuk sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan. Moga-moga manfaat ini bisa membawa berkah bagi kita semuanya. Oke, baik. Reporter Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, DPM PTSP Kota Bau-Bau membantu warga mengurus izin persetujuan bangun gedung dengan inovasi layanan jasa arsitek gratis. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kami hadirkan inovasi yang kami namakan LASAGA, layanan jasa arsitek gratis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bau-Bau tak henti-hentinya melakukan inovasi untuk membantu warga dalam bidang perizinan. Salah satu inovasinya adalah layanan jasa arsitek gratis atau LASAGA. Kepala DPM PTSP Bau-Bau, Sormawati, mengatakan inovasi LASAGA bertujuan untuk membantu warga berpenghasilan rendah dalam hal pengurusan persetujuan bangun gedung atau PBG untuk membangun rumah. Sebab dalam pengurusan PBG, kata Sormawati, salah satu syaratnya warga harus menyiapkan desain bangunan yang tentu bagi kebanyakan orang harus mengeluarkan biaya untuk jasa arsitek. Kami hadirkan inovasi yang kami namakan LASAGA, layanan jasa arsitek gratis. Jadi masyarakat itu tidak perlu menyediakan desainnya, tetapi PTSP telah menyediakan beberapa desain-desain yang mana desain ini masyarakat kita tinggal memilih untuk menjadi salah satu persyaratan di dalam hal mengurus PBG ini. Lebih lanjut dikatakan, luas tanah yang disyaratkan agar mendapatkan manfaat inovasi LASAGA adalah 100 meter persegi. DPM PTSP Bau-Bau telah menyiapkan beberapa desain yang bisa dipilih warga. Ada beberapa desain yang telah kami siapkan. Masyarakat datang di PTSP atau masuk di website PTSP memilih beberapa desain yang akan mereka gunakan. Sormawati mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan inovasi LASAGA karena tidak dipungut biaya alias gratis. Biaya yang dikeluarkan cukup untuk retribusi PBG. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan.
Berita yang terakhir, tarik investor di sektor pariwisata, Pemkab Buton Selatan bakal menggelar Gebiar Waburi Buton Selatan. Mengenai hal itu, kembali Laode maksud kami, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Dan insya Allah dalam waktu dekat, Pemda Kabupaten Busel akan melaksanakan Gebiar Wisata Waburi Park dengan menghadirkan seluruh komponen, termasuk tamu-tamu yang dari luar, bagian dari upaya bagaimana bisa menjual wisata. Peningkatan nilai investasi menjadi salah satu program prioritas nasional. Pencapaian target investasi tahun 2024 ini telah dibagi ke seluruh provinsi dan kabupaten kota di tanah air. PJ Bupati Buton Selatan Parin Ringi mengatakan sasaran pembangunan Kabupaten Buton Selatan akan fokus pada sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, dan sektor perikanan. Sehingga saat ini pihaknya tengah merancang sejumlah program dalam rangka menjemput para investor untuk masuk dan berinvestasi yang juga akan menyasar pada sektor pembangunan prioritas. Untuk Buton Selatan, kami selaku pejabat Bupati Buton Selatan sekarang fokus ke 3 sektor. Yaitu pertama sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sehingga di tahun 2025 nanti kita sudah akan meletakkan dasar prioritas 3 sektor yang tadi itu. Sehingga cara kita apa? Ya menjemput investor, menjemput investasi. Dan meski program pembangunan itu nanti ditanamkan pada tahun 2025, namun dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Buton Selatan akan membuat sebuah event pariwisata yang diharapkan dapat menarik investor untuk masuk ke Buton Selatan. Dan insya Allah dalam waktu dekat Pemda Kabupaten Busel akan melaksanakan Gebiar Wisata Waburi Park dengan menghadirkan seluruh komponen, termasuk tamu-tamu yang dari luar, bagian dari upaya bagaimana bisa menjual wisata Kabupaten Buton Selatan sehingga bisa dikenal bukan cuma di proses negara, bahkan juga di Indonesia, bahkan di dunia. Kalender sementara di bulan Oktober, ya kita akan buat namanya Gebiar Wisata Waburi Buton Selatan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga mengajak seluruh kabupaten kota di Sultra untuk meningkatkan nilai investasi. Salah satu caranya dengan menggelar forum investasi dengan melibatkan para pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM, seperti yang telah diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lomba Gerak Jalan Indah memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau resmi berakhir pada Selasa sore. Pemkot Bau-Bau apresiasi semangat nasionalisme dan inovasi seluruh peserta lomba. Ratusan pedagang musiman turut mendapat berkah untung selama 3 hari pelaksanaan Gerak Jalan Indah tingkat Kota Bau-Bau. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa. Maria,
laksanakan sampai berakhir ini berjalan sukses, lancar, dan boleh kita katakan tidak ada kendala. Hari ini agak rame, kemarin hanya 60.000. Ya, mungkin pengaruh juga banyak yang menjual. Selamat pagi pendengar, dari Jalan Limbo Wolio Tanganapada kami sampaikan pokok-pokok berita. Lomba Gerak Jalan Indah memperingati HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau resmi berakhir pada Selasa sore. Ratusan pedagang musiman turut mendapat berkah untung selama 3 hari pelaksanaan Gerak Jalan Indah tingkat Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini, Rabu 14 Agustus 2024. Bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Lomba Gerak Jalan Indah memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau resmi berakhir pada Selasa sore. Pemkot Bau-Bau apresiasi semangat nasionalisme dan inovasi seluruh peserta lomba. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Dari Minggu, Senin, dan Selasa, alhamdulillah sejak dilaksanakan sampai berakhir ini berjalan sukses, lancar, dan boleh kita katakan tidak ada kendala. Setelah berlangsung selama 3 hari, Lomba Gerak Jalan Indah GJI memperingati HUT ke-79 kemerdekaan RI tingkat Kota Bau-Bau resmi berakhir pada Selasa sore. Ratusan barisan ikut menampilkan yang terbaik di hari ketiga ini. Mulai dari pelajar SD, SMP, SMA, SMK sederajat, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, pondok pesantren hingga Karang Taruna, tidak terkecuali kelompok marching band. Masing-masing tampil dengan ragam busana khas kemerdekaan, terlebih dengan yel-yel dan atraksi variasi barisan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Kota Bau-Bau Laode Aswat menyebut, GJI yang berlangsung selama 3 hari yang mengambil titik awal di depan Min Bau-Bau dan berakhir di belakang rujak Wali Kota Bau-Bau itu berlangsung dengan aman dan lancar. Dari Minggu, Senin, dan Selasa, alhamdulillah sejak dilaksanakan sampai berakhir ini berjalan sukses, lancar, dan boleh kita katakan tidak ada kendala. Termasuk juga kejadian kami pantau dari start juga tidak ada, semua peserta berjalan lancar. Bahwa ada beberapa tadi yang sakit itu biasa ya, dan langsung ditangani oleh tenaga kesehatan di lapangan. Laode Aswat pun mengapresiasi seluruh peserta Lomba Gerak Jalan Indah yang tampil dengan rasa nasionalisme dan semangat yang tinggi, khususnya para generasi muda dengan berbagai kreativitas dan inovasinya masing-masing. Kemeriahan pelaksanaan Gerak Jalan Indah tahun ini diharapkan akan terus dipertahankan, bahkan menjadi motivasi untuk ditingkatkan pada Gerak Jalan Indah peringatan HUT kemerdekaan di tahun-tahun berikutnya. Tak perhatikan tadi memang betul-betul mereka semangatnya kita hargai. Ternyata di mereka itu ada kreativitas. Misalnya tadi ada yang membaca teks proklamasi, ada yang membaca puisi, ajakan-ajakan kedamaian, mengisi kemerdekaan. Ternyata potensinya ada. Sehingga ini menjadi inspirasi tahun depan tentu harus lebih bagus lagi. Terselenggaranya Gerak Jalan Indah ini juga lanjut Aswat merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk membuka ruang-ruang bagi UMKM. Selama 3 hari ini dapat disaksikan di sepanjang jalan banyak lapak-lapak yang mencari peruntungan selama penyelenggaraan Gerak Jalan Indah. Malah ada dari dia minta pendapat saya soal ada yang bangun tenda di Tugu Adipura itu. Katanya, saya bilang, tidak usah larang, beri kesempatan. Itu hanya 3 hari. Kenapa katanya tendanya knockdown? Tidak apa-apa. Gitu, kasih. Itu hanya 3 hari ruang mereka. Dan alhamdulillah sampai dan sekarang sukses semua. Di akhir pernyataannya, Wakil Ketua 1 Panitia Pelaksana HUT RI ke-79 tingkat Kota Bau-Bau ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. Sebab menurutnya, keamanan dan kenyamanan kota ini bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI Polri, tetapi juga tanggung jawab bersama. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
Ratusan pedagang musiman turut mendapat berkah untung selama 3 hari pelaksanaan Gerak Jalan Indah tingkat Kota Bau-Bau. Selengkapnya Waode Nurliani melaporkan. Ratusan pedagang musiman membanjiri Jalan Mayor Jenderal Sutoyo di Pantai Kamali yang menjadi titik penilaian dan lokasi variasi barisan Lomba Gerak Jalan Indah tingkat Kota Bau-Bau. Geliat UMKM juga terlihat di Jalan Jenderal Sudirman, lokasi panggung penghormatan dan variasi barisan menuju garis finish. Hampir seluruh badan jalan sepanjang rute Lomba Gerak Jalan dipadati pedagang. Pelaksanaan Gerak Jalan Indah selama 3 hari di Kota Bau-Bau mulai 12 hingga 13 Agustus nyatanya membawa berkah bagi sebagian masyarakat yang berkecimpung dengan usaha minuman dingin dan kuliner. Bahkan beberapa warga menjadi pedagang minuman dingin dan kudapan lainnya hanya selama berlangsungnya momen Gerak Jalan. Nurmiati, salah satu penjual es pisang hijau di seputar Pantai Kamali, mengungkapkan dapat mengantongi ratusan ribu rupiah dalam sekali berjualan. Ia mengaku hanya menjual saat ada event keramaian di seputar Pantai Kamali. Bisa laku berapa Bu selama 2 hari ini? Yang paling kalau saya kan hanya satu macam, jadi kadang 200. Pedagang minuman dingin lainnya, Juliana, mengungkapkan baru mulai menjual minuman di hari kedua pelaksanaan Gerak Jalan. Baru beberapa jam buka, ia mampu mengantongi untung puluhan ribu. Ia mengaku aktivitas hariannya hanya menjual mainan di seputar Pantai Kamali. Momen baris berbaris ia manfaatkan untuk menambah penghasilan, apalagi Pantai Kamali menjadi lokasi paling ramai berkumpulnya para penonton. Hari ini agak rame. Baik. Tapi untuk kemarin Bu sampai berapa Bu lakunya Bu? Kemarin hanya 60.000. 60.000 ya. Tapi memang banyak juga yang berbelanja Bu ya. Ya, mungkin pengaruh juga banyak yang menjual. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Eko Prasetya, mengakui jauh sebelum pelaksanaan Gerak Jalan telah mengajak UMKM di Bau-Bau untuk menjajakan aneka makanan sehat sepanjang rute Gerak Jalan Indah. Kehadiran UMKM menurutnya dalam momen ini merupakan bentuk dukungan kemeriahan pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk UMKM yang berada di Kota Bau-Bau, hari ini juga kita sudah memberikan informasi bahwa di sepanjang jalan mulai dari start sampai finish, kami berharap mereka mampu untuk menyajikan seluruh menu-menu mereka, dagangan mereka. Yang jelas ini adalah kesempatan kita untuk sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan. Moga-moga manfaat ini bisa membawa berkah bagi kita semuanya. Oke, baik. Reporter Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, DPM PTSP Kota Bau-Bau membantu warga mengurus izin persetujuan bangun gedung dengan inovasi layanan jasa arsitek gratis. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kami hadirkan inovasi yang kami namakan LASAGA, layanan jasa arsitek gratis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Bau-Bau tak henti-hentinya melakukan inovasi untuk membantu warga dalam bidang perizinan. Salah satu inovasinya adalah layanan jasa arsitek gratis atau LASAGA. Kepala DPM PTSP Bau-Bau, Sormawati, mengatakan inovasi LASAGA bertujuan untuk membantu warga berpenghasilan rendah dalam hal pengurusan persetujuan bangun gedung atau PBG untuk membangun rumah. Sebab dalam pengurusan PBG, kata Sormawati, salah satu syaratnya warga harus menyiapkan desain bangunan yang tentu bagi kebanyakan orang harus mengeluarkan biaya untuk jasa arsitek. Kami hadirkan inovasi yang kami namakan LASAGA, layanan jasa arsitek gratis. Jadi masyarakat itu tidak perlu menyediakan desainnya, tetapi PTSP telah menyediakan beberapa desain-desain yang mana desain ini masyarakat kita tinggal memilih untuk menjadi salah satu persyaratan di dalam hal mengurus PBG ini. Lebih lanjut dikatakan, luas tanah yang disyaratkan agar mendapatkan manfaat inovasi LASAGA adalah 100 meter persegi. DPM PTSP Bau-Bau telah menyiapkan beberapa desain yang bisa dipilih warga. Ada beberapa desain yang telah kami siapkan. Masyarakat datang di PTSP atau masuk di website PTSP memilih beberapa desain yang akan mereka gunakan. Sormawati mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan inovasi LASAGA karena tidak dipungut biaya alias gratis. Biaya yang dikeluarkan cukup untuk retribusi PBG. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan.
Berita yang terakhir, tarik investor di sektor pariwisata, Pemkab Buton Selatan bakal menggelar Gebyar Waburi Buton Selatan. Mengenai hal itu, kembali Laode maksud kami, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Dan insya Allah dalam waktu dekat, Pemda Kabupaten Busel akan melaksanakan Gebyar Wisata Waburi Park dengan menghadirkan seluruh komponen termasuk tamu-tamu yang dari luar, bagian dari upaya bagaimana bisa menjual wisata. Peningkatan nilai investasi menjadi salah satu program prioritas nasional. Pencapaian target investasi tahun 2024 ini telah dibagi ke seluruh provinsi dan kabupaten kota di tanah air. PJ Bupati Buton Selatan Parin Ringi mengatakan sasaran pembangunan Kabupaten Buton Selatan akan fokus pada sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, dan sektor perikanan. Sehingga saat ini pihaknya tengah merancang sejumlah program dalam rangka menjemput para investor untuk masuk dan berinvestasi yang juga akan menyasar pada sektor pembangunan prioritas. Untuk Buton Selatan, kami selaku pejabat Bupati Buton Selatan sekarang fokus ke 3 sektor. Yaitu pertama sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sehingga di tahun 2025 nanti kita sudah akan meletakkan dasar prioritas 3 sektor yang tadi itu. Sehingga cara kita apa? Ya menjemput investor, menjemput investasi. Dan meski program pembangunan itu nanti ditanamkan pada tahun 2025, namun dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Buton Selatan akan membuat sebuah event pariwisata yang diharapkan dapat menarik investor untuk masuk ke Buton Selatan. Dan insya Allah dalam waktu dekat Pemda Kabupaten Busel akan melaksanakan Gebyar Wisata Waburi Park dengan menghadirkan seluruh komponen termasuk tamu-tamu yang dari luar, bagian dari upaya bagaimana bisa menjual wisata Kabupaten Buton Selatan sehingga bisa dikenal bukan cuma di proses negara, bahkan juga di Indonesia, bahkan di dunia. Kapan, Bang? Kalender sementara di bulan Oktober, ya. Kita akan buat namanya Gebyar Wisata Waburi Buton Selatan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga mengajak seluruh kabupaten kota di Sultra untuk meningkatkan nilai investasi. Salah satu caranya dengan menggelar forum investasi dengan melibatkan para pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM seperti yang telah diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bau-Bau beberapa waktu lalu. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Lomba Gerak Jalan Indah memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau resmi berakhir pada Selasa sore. Pemkot Bau-Bau apresiasi semangat nasionalisme dan inovasi seluruh peserta lomba. Ratusan pedagang musiman turut mendapat berkah untung selama 3 hari pelaksanaan Gerak Jalan Indah tingkat Kota Bau-Bau. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.